Di belakangnya Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal siapa? Ummun salihah, ibu yang salehah, yang luar biasa. Didik anaknya supaya jadi orang yang top, orang yang luar biasa. Anaknya kerja, ibunya marah. Biar ibumu yang kerja, kau tuntutlah ilmu. Nah ini tarbiyah. Imam Ahmad ibnu Hanbal 7 tahun hafal Quran. Kalau orang tuanya hobi main poker, 7 tahun anaknya main poker. Main gafleh, ya main gafleh. Ibunya solehah, 7 tahun anaknya sudah hafizul Quran. Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, ketika menceritakan, saya ingat dulu waktu usia 7 tahun, ibu saya tuh walaupun musim dingin tetap nyuruh saya sholat di masjid. Kalau musim dingin 7 tahun, saya masih umur 7 tahun dibangunkan sama ibu saya. Nggak seperti ibu zaman sekarang, anaknya umur 7 tahun kesian, masih kecil, belum wajib sholatnya. Engkau diperintahkan untuk supaya anakmu itu mulai sholat 7 tahun. Ajarkan sebelum 7 tahun caranya sholat. 7 tahun perintahkan. 10 tahun ninggalkan pukul, tapi pukulannya bukan pukulan yang melukai anak. Pukulan takdib, mukul supaya anak itu takut kalau ninggalin sholat. Anak kita 7 tahun mungkin disuruh sholat aja belum. Imam Ahmad ibn Hanbal 7 tahun disuruh sholatnya ke masjid sama ibunya. 7 tahun. Musim dingin saya dibangunkan sama ibu saya di waktu subuh, dan ibu saya sudah manaskan air buat saya wudhu. Setelah Imam Ahmad ibn Hanbal wudhu, dipakaikan pakaian yang hangat, dipakai serban kerudung itu ditaruh di kepalanya, kemudian ditutup telinganya, diikatkan, kemudian diantarkan sama ibunya sampai depan masjid, ditunggu sampai selesai sholat. Nah ini ibu yang salehah. Dari kecil dia mau punya anak yang soleh, pendidikannya yang luar biasa. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, saat saya masih kecil, masih menuntut ilmu, kalau datang ulama besar di Baghdad, itu semua orang pada berbondong-bondong pengen dengarkan ilmunya. Ada satu ulama yang datang di negara kami di Baghdad, kalau saya pergi ke masjid pas adzan subuh, saya nggak akan dapat soft kecuali di soft terakhir. Zaman dulu nggak ada mic. Kalau sekarang ada mic, mau duduk di soft terakhir, mau di seberang masjid itu masih kedengaran. Zaman dulu enggak. Kalau saya datangnya pas adzan nggak dapat kecuali di soft terakhir, nggak denger. Tapi ketika saya mau keluar sebelum subuh, saya dilarang sama orang tua. Ibu saya khawatir, nah ini masih jam 3, kau keluar sekarang petang, lewat padang pasir nanti ada binatang buas. Saya khawatir. Padahal dia kepingin betul untuk hadir majelisnya orang alim ini, mendengarkan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti anak sekarang, mungkin apa keasikannya dia mau keluar dilarang sama orang tuanya, kan pasti beradu dengan dirinya sendiri, ini gimana saya kepingin, tapi karena yang minta orang tua, tinggal sama ibu. Nurut ibunya, datang waktu subuh baru dia pergi, tidak mau bikin khawatir orang tuanya. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, sampai suatu ketika saya waktu masih kecil, masih menuntut ilmu, datang juga orang alim ke kota kami. Kita mau belajar, karena saat itu air yang ada di sungai itu meluap, jadi naik ke atas lah, rob. Kalau zaman sekarang rob. Nah kalau rob itu kan kali sama jalan kadang nggak kelihatan, tutup air semua, dan arusnya deras. Maka ibu saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ngasih wasiat, kalau nanti sampai kau dapatin air itu luber, air sungai itu sampai keluar, maka jangan kau seberangi, tunggu. Ibunya takut, namanya ibu, khawatir. Tapi kalau nggak cepet-cepet berangkat, nggak cepet sampai sana, ya tadi masalahnya dapat soft yang paling terakhir. Ini ulama yang ngajar, yang hadir ribuan, soft paling terakhir, nggak dengar apa-apa. Ketika sampai di jalan, dia dapetin betul sungainya rob, airnya deras, dia bisa ngelewatin. Bahkan sahabat-sahabatnya yang lain lewatin ini. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal punya sahabat namanya Yahya. Kata Yahya, Ahmad, kau tidak mau pingin jalan cepat supaya dapat tempat di sana? Dia bilang, saya bisa ngelewatin ini semua, tapi ibu saya teringat sama ibu saya. Kata ibu saya, jangan kau lewatin itu. Ibu saya khawatir. Saya takut kalau sampai terjadi apa-apa dengan diriku, nanti ibu saya saking khawatirnya sakit. Padahal mau menuntut ilmu. Nah, bagi anak-anak yang punya ibu, pikirkan ibu kita keluar malam tidak balik, tidak ngabarin ibu kita. Setiap kali kita keluar dari rumah ada orang yang nunggu, nggak bisa tidur, ada yang khawatir luar biasa. Jangan buat ibumu khawatir. Lihat Ahmad ibn Hanbal, jadi orang besar karena nggak pernah mau bikin ibunya khawatir. Nah kalau kita bisa mencontoh, walaupun kita keluarnya bukan untuk nuntut ilmu, keluar main dan lain sebagainya,
Ada orang yang di rumah nggak bisa tidur tenang, tidur nggak bisa, makan nggak bisa karena khawatir dengan dirimu yang belum pulang. Jangan bikin khawatir ibumu ketika engkau berbakti kepada orang tuamu, ada surga yang terbaik.